Halo semua, selamat kembali ke channel kami Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang yang di dalam terkeluar. Jadi pastikan Anda terus menonton hingga ke ujung video ini untuk mendapatkan pandangan yang menarik dan mendalam mengenai topik yang kita akan bahas pada kali ini. Jika ini adalah pertama kali Anda menonton saluran kami ini, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe pada channel ini supaya Anda tidak terlepas kandungan menarik yang akan datang. Kami berharap Anda akan mendapat manfaat dari apa yang kami kongsikan hari ini. Kita mulakan dengan ayat hafalan yang dipetik dari Markus 7 ayat 15 yang berbunyi, "Apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang tidak akan menajiskannya. Apa yang keluar daripada seseorang itulah yang menajiskannya." Saudara, ayat ini menekankan bahwa kesucian rohani bukanlah tentang upacara luaran atau makanan yang dimakan, tetapi tentang watak moral dalaman. Yesus mengajar bahwa apa yang benar-benar menajiskan seseorang berasal dari dalam, seperti pemikiran dan tindakan, dan bukannya dari apa yang masuk ke dalam badan yang dari luar. Jadi dalam pelajaran minggu ini kita akan mengkaji Markus 7 dan separuh pertama dari Markus 8 yang mengetengahkan kontroversi Yesus dengan penolakan tradisi agama serta ajarannya yang penting. Yesus membuka pintu kepada pemahaman tentang iman dan bertemu dengan seorang wanita Yunani yang memenangi perdebatan dengan Yesus. Pertemuan mereka menggambarkan satu komunikasi rahasia yang menginspirasikan, dan Yesus mengabulkan permintaannya karena imannya. Markus 7 menunjukkan bahwa mukjizat tidak cukup untuk membuka hati kepada kebenaran, sementara Markus 8 menekankan roti sebagai simbol pengajaran dan tradisi, mengajarkan nilai kehidupan beragama. Saudara, kisah ini memperlihatkan makna dan amalan yang penting sambil mengelakkan ajaran palsu yang diibaratkan dengan ragi orang Farisi. Jadi, mari kita saksikan ringkasan pada pelajaran kita yang bertajuk yang di dalam terkeluar. Shalom, salam damai dalam kasih Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mulai dengan topik, tradisi manusia lawan perintah Tuhan. Markus 7 ayat 9 berkata, Yesus berkata pula, cerdik sekali cara kamu menolak perintah Allah untuk mempertahankan ajaran kamu sendiri. Cerita ini melibatkan kontroversi tentang kebersihan ritual dan tradisi agama pada zaman Yesus. Yesus membela murid-muridnya dengan memetik kata-kata tegas dari Yesaya dan menegur kemunafikan para pemimpin agama ketika itu. Dia menekankan pentingnya menghormati ibu bapa berbanding tradisi agama yang mengabaikan nilai sejati. Ini adalah berkaitan dengan amalan tradisi dalam mendedikasikan harta tertentu sebagai korban, yang selepas itu hasil dari harta tersebut tidak boleh digunakan oleh orang lain termasuk ibu bapanya, kecuali untuk dirinya sendiri dan kepada siapa harta itu didedikasikan, yang selalunya kepada Tuhan. Sementara itu, Yesus menolak desakan orang Farisi tentang penyucian tangan dan menyokong perintah Tuhan berbanding tradisi manusia. Kisah ini mengajak kita merenungkan amalan tradisi yang mungkin bertentangan dengan prinsip hukum Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Topik seterusnya ialah, tangan bersih atau hati bersih. Kita dahului dengan membaca dari Markus 7 ayat 15 yang berbunyi, tiada sesuatu pun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, dapat menajiskan dia. Sebaliknya, apa yang keluar daripada seseorang menajiskan dia. Amalan tradisi Yahudi mengatakan bahwa, daging yang disucikan, yaitu daging dari hewan korban, akan menjadi najis apabila disentuh oleh seseorang yang najis secara ritual. Hal ini dipanjangkan oleh orang Yahudi sebagai merangkumi semua jenis makanan yang dibenarkan, dan melibatkan semua orang, dan bukan di kalangan para imam sahaja. Kata-kata Yesus dalam petikan ini menimbulkan pertanyaan tentang hubungan dengan ajaran mengenai makanan halal dan tidak halal dalam Imamat 11. Pertikaian tentang apakah Yesus menghapuskan perbedaan itu dan apakah gereja kita bersalah dalam ajaran tentang makanan yang menjadi puncak perbahasan. Namun,
Yesus menegaskan pentingnya hati yang murni yang daripadanya kejahatan dan segala kenajisan itu bermula dan menyatakan bahwa tradisi pencemaran yang dianjurkan oleh orang Farisi itu tidak relevan. Dia menekankan pentingnya mematuhi hukum Tuhan, menunjukkan kesinambungan antara ajarannya dan hukum-hukum yang lebih besar. Pertanyaan penutup adalah, siapakah yang benar-benar menguasai hati seseorang di tengah-tengah kepercayaan teologi mereka? Kita lanjutkan dengan topik, sisa untuk anjing. Markus 7 ayat 28 berkata, "Tuan," jawab wanita itu, "anjing di bawah meja pun makan sisa yang dijatuhkan oleh anak-anak." Kisah seorang wanita Yunani yang mendesak Yesus untuk menyembuhkan anaknya menimbulkan pertanyaan tentang respon tegas Yesus kepadanya. Meskipun menggunakan istilah yang kasar, Yesus mengajar tentang prioriti dan iman. Wanita itu, dengan bijak merespon, yang menunjukkan keyakinan dan imannya terhadap Yesus dan kasih sayangnya terhadap anaknya. Dia membandingkan dirinya dengan anjing peliharaan yang mendapat sisa dari makanan yang diberikan kepada anak-anak, dan dia menuntut haknya dengan hormat. Responnya mencerminkan keyakinan yang mendalam terhadap kuasa Yesus. Melalui pertemuan ini, Yesus menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa mengira latar belakangnya, adalah anak dalam keluarga Tuhan. Kesaksian ini mengajarkan kita untuk melawan prejudis dan membersihkan diri dari sikap buruk, sambil mengikuti contoh kasih dan pengampunan Yesus. Topik kita yang seterusnya ialah, terikat lidah. Kita dahului dengan membaca dari Markus 7 ayat 34, katanya, "Kemudian Yesus menengadah ke langit dan menarik nafas panjang. Lalu dia berkata kepada orang itu, 'Efata,' yang berarti, terbukalah." Yesus memilih perjalanan yang panjang dan berliku dari Tirus ke Dekapolis yang mengelak melalui Galilea, sambil mengajar murid-muridnya pada sepanjang perjalanan mereka. Ketika ditemukan dengan seorang lelaki tuli, dia secara aneh dan ajaib menggunakan kaedah yang berbeza untuk menyembuhkan pendengaran dan bisunya. Tindakannya, termasuk mengerang, menunjukkan kelembutan dan pemahamannya. Yesus menghormati kebebasan memilih individu, menunjukkan kasihnya tanpa memaksakan untuk mempercayainya. Kisah ini menggambarkan kuasa penyembuhan dan kelembutan Tuhan terhadap mereka yang berpaling kepadanya. Setiap anugerah, termasuk pendengaran dan pertuturan, adalah dipertanggungjawabkan untuk digunakan dengan bijaksana dan penuh kasih. Kita seharusnya menggunakan anugerah bakat yang diberikan kepada kita dengan bijaksana, yang memuliakan Tuhan. Para penonton yang dikasihi Tuhan, topik terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini ialah, berhati-hati dengan roti yang buruk. Markus 8 ayat 15 berkata, Yesus memperingatkan mereka, berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yesus tidak menunjukkan kuasa ilahinya untuk meyakinkan orang yang ragu-ragu karena tidak berpikir. Mukjizat tidak cukup bagi mereka yang memilih untuk tidak percaya. Dia memberi amaran terhadap ajaran orang Farisi dan Herodes, dengan mengingatkan murid-muridnya tentang ragi orang Farisi dan Herodes, yang bermaksud ajaran palsu, yang meresap ke dalam gereja. Namun, murid-murid itu salah faham, dengan menyangka bahwa maksud Yesus adalah makanan sebenar, memandangkan baru saja mereka menyaksikan Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus menggunakan pertanyaan dan mukjizat sebelumnya untuk menggambarkan pemahaman mereka yang terbatas. Dia menegaskan pentingnya memahami misinya dan kasihnya. Dalam hal sama, kita juga perlu menjaga hati dan pikiran terbuka terhadap Tuhan dengan merenungkan bukti kasihnya. Kita juga harus waspada dengan tidak meragui hal-hal yang jelas yang berkaitan dengan firman Tuhan dan dengan Tuhan. Untuk kesimpulan berikut adalah beberapa perkara penting untuk kita ingat sebagai pengikut Yesus berdasarkan apa yang kita pelajari minggu ini. 1. Amalan Kristian yang membantu menjaga hati yang bersih, amalan seperti doa, pembacaan dan renungan Alkitab, penyertaan dalam ibadah gereja, dan penyertaan dalam kelompok kecil atau kumpulan sokongan boleh membantu menjaga hati yang bersih. Dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa, individu dapat memohon kekuatan dan hikmah untuk menghadapi godaan dan memelihara kebersihan hati. 2. Orang yang najis dalam komuniti. Istilah najis boleh merujuk kepada mereka yang merasa terpinggir atau terasing daripada komuniti karena pelbagai sebab, termasuk gaya hidup, kepercayaan, atau dosa yang nyata. Untuk menarik mereka kepada Injil, kita boleh menunjukkan kasih dan penerimaan tanpa syarat, menawarkan bantuan praktikal, dan berkongsi mesej pengampunan dan harapan yang dibawa oleh Injil. 3. Memupuk perkongsian Injil dengan jiran. Sebagai satu komuniti beriman, Anda boleh menganjurkan aktivitas sosial yang inklusif,
seperti makan bersama atau hari sukan, di mana Anda dapat membina hubungan dan memperkenalkan message Injil dalam suasana yang mesra dan tidak menghakimi. Sambil memberi perhatian kepada keperluan jiran dan menunjukkan kasih melalui tindakan juga boleh membuka pintu kepada perkongsian Injil. 4. Tafsiran mengenai orang bukan Yahudi. Dengan mengetahui bahwa orang ramai mungkin terdiri daripada kalangan bukan Yahudi boleh menekankan message keterangkuman Injil kepada semua bangsa, menunjukkan bahwa kasih dan mukjizat Yesus adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Namun, tafsiran ini mungkin tidak membuat perbedaan besar jika fokusnya adalah pada kuasa Yesus untuk mencukupkan keperluan orang ramai, tanpa mengira asal-usul mereka. 5. Melindungi diri daripada keinginan meninggikan diri. Untuk mengatasi keinginan ini, kita boleh mempraktikkan kerendahan hati melalui berdoa, merenungkan kehidupan Yesus, dan mencari cara untuk melayani orang lain. Menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan dapat membantu kita memupuk sikap bersyukur dan menjauhkan diri daripada keinginan untuk meninggikan diri. Sekian, ringkasan untuk pelajaran kali ini. Selamat kembali. Terima kasih karena menyaksikan video kami hari ini. Saya harap Anda telah mendapat manfaat dari perkongsian yang menarik tentang topik yang di dalam terkeluar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton episode kami yang akan datang. Mari kita sentiasa menjaga hati dan pikiran kita, sentiasa bersih dan amalkan nilai-nilai kasih sayang dan kebijaksanaan dalam kehidupan seharian. Semoga Anda semua mendapat keberkatan dan keinsafan daripada apa yang telah kami kongsikan melalui video ini hari ini. Terima kasih sekali lagi dan jumpa Anda di video kami yang akan datang. Salam damai, salam bahagia, dan Tuhan memberkati Anda semua.